belum. Iya, masih semerbak sih. Nah, karena kan OB kalau malam tuh nggak ada. Kalau jam 1 nggak ada. Pagi ada. Jam 5 OB udah ada. Udah ngebersih-bersih. Gitu. Itu cerita di Bogor. Di Bogor. Kalau di RSUD tuh lebih parah. Jadi Caranya? karena gua megang rawat inap bedah. Jadi di bedah itu, jadi kalau untuk di RSUD itu sistemnya Bagian apa nih? Itu otopsi atau operasi? enggak, medical bedah. Rawat inap medical bedah. Jadi kalau di RSUD itu kalau rawat inap tuh sesuai sama kategori penyakit pasien. Nah kebetulan gue yang berat, medical bedah kan berat. Kayak jadi pasien gue ada yang kayak dari kecelakaan, yang kepalanya mau kebelah, alhamdulillah masih hidup tuh ada. Lalu tanganin? Ada, iya gue bersihin lukanya. Terus ada yang yang udah fraktur. Gue banyak kan pasien gue fraktur tuh kayak patah tulang. Itu namanya fraktur. Inilah ya. Kecelakaan ada yang jatuh ada gitu. Nah itu jadi kita kalau di RSUD itu enak punya tempat untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa naruh tas, buat tidur, buat ngobrol gitu-gitu. Nah, gue nih sama temen gue itu dinas malam. Ini kejadian dinas malam. Jadi kita makan dan gue nggak tahu kalau di situ pada nggak ada yang berani dari maghrib itu udah ada yang nggak berani ke ruangan situ. Ruangan kumpul mahasiswa. Dari dulu atau emang? Dari dulu. Dan gue nggak tahu sama temen gue kalau itu nggak boleh dimasukin. Makanya pas lagi awal gue dinas malam pertama, itu kakak perawatnya langsung bilang kayak gini, Dek, taruh tasnya di sini aja bareng Kak. Gitu. Oh kenapa nggak di ruang biasa kita kumpul Kak? Nggak apa-apa di sini aja gitu. Ya udah. Nah, sedangkan kalau misalkan kita dinas malam di RSUD, itu tuh enaknya tuh pasien tuh kondusif, walaupun kadang ada nyeri-nyeri gitu kan. Ya udahlah ya, kayak namanya patah, namanya ini kan luka, pasti kan ada nyerinya gitu. Itu paling kayak nanganin kayak gitu-gitu. Terus akhirnya gue baru kelar tuh jam 12, gue baru turun. Dan kebetulan jam 12 malam. Jadi kalau perawat dinas malam tuh kalau misalkan lapar, kita nggak bawa bekal ya otomatis kita beli sendiri. Dan kebetulan pas di RSUD itu enak, gue dekat alun-alun. Dekat alun-alun. Makanannya banyak banget. Sampai pagi masih di jajan? Sampai pagi. Nah, di situ gue ada langganan nasi goreng gondrong. Kenapa ya? Kenapa ya namanya nasi goreng gondrong tuh selalu enak? Yes, nggak tahu deh gue tuh. Nah, terus gue beli. Itu ada sih yang di bawah. Di bawah kan? Iya. Pindah dia. Udah kangen istri kayaknya. Istrinya nggak mau di Depok. Ya udah, terus akhirnya di situ gue sekitar jam 12:30 gue baru masuk lagi, gue naik. Terus gue izin sama kakaknya, Kak kita makan ya gitu. Iya. Nah enaknya kakak-kakak RSUD itu juga jarang tidur kayak gue. Jadi kita punya teman ngobrolnya. Betul, gue jadi banyak ilmu kan. Karena kan pasien kan maksudnya kondusif lah ya. Sekitar jam 2-3 tuh baru mulai nggak kondusif lagi. Jadi pas lagi kondusif tuh sharing gitu kan. Nah pas belum sharing nih, gue kan makan sama temen gue. Kita nge-live, kita masih kayak hai di Instagram temen gue. Di IG. Iya. Emang nama Instagramnya apa kalau boleh tahu? Instagram gue ya. Piapi, I-nya 4. Di bawah ya. Kalau mau follow silakan. Kalau mau ditanya-tanya lebih dalam boleh. Kalau mau cerita boleh, bebas sih. Tentang penyakit juga nggak apa-apa. Tapi kalau cerita hati janganlah ya. Udah punya ayang. Iya. Nah yang aku lagi main game. Terus sudah kan, dari situ kita masih kayak ketawa-tawa. Jadi tuh temen gue punya temen lucu orangnya, ini gue sebut aja ya temen gue, Safrida. Hai Safrida, lu kalau nonton dinas mulu sama gue. Ya Bestinya Pia. Besti dari semester 3 di kuliah di kampus. Lu sohib banget parah. Kenapa tuh si Safrida? Nah Safrida tuh punya temen tuh kayak dia tuh nanggepin kita gitu loh, nggak keluar dari live-an kita lagi nge-live, cerita tuh. Terus sampai kayak akhirnya gue kepo, jadi ruangan, terus tuh kan kaca gede, kan RSUD kadang gitu ya, kacanya kan gede-gede gitu kan, terus ini hordeng. Nah kan gue bilang, kebetulan itu dibuka,
Jendelanya lagi dibuka. Jendelanya kan begini, kebuka gitu kan. Saf, dingin ya gue. Enggak dingin. AC-nya keluar. AC tiba-tiba keluar. Enggak, AC-nya keluar karena kan udara jendela kan otomatis nggak dingin dong AC-nya. Akhirnya gue bilang, Saf, gue mau tutup jendela dulu, AC-nya nggak berasa. Nah, ini hording aneh. Hordingnya aneh. Kan kalau hordingnya kan begini kan, kalau nggak ada orang begini kan. Kalau ada orang kan dia ngegumpal gitu kan. Nah, ini hordingnya ngegumpal. Tiba-tiba ngegumpal. Ini gue merinding banget nih sampai sekarang. Kalau cerita ini, gue pegang hordingnya, gue kayak megang orang. Begini hordingnya lu pegang, gue pegang kayak ada orang. Nah, biasanya hording tuh ya, yang gue tahu nih, gue sampai gue ulang paginya saking gue penasaran ya. Jadi tuh pas lagi hordingnya lagi begini kondisinya, kan gue udah giniin kan. Akhirnya gue bilang, Saf, kita kan makan udah, yuk, nggak enak sama kakaknya. Nggak mau karena temen gue tuh parnoan. Si Safrida ini orangnya parnoan, walaupun dia ukti, dia tuh nggak pernah percaya. Dia tuh nggak pernah percaya namanya ada yang kayak gitu-gituan. Nah, setelah Dina sama gue ikutan, maksudnya baru percaya gitu. Keikutan, baru percaya kayak, iya ya Pi, kayak gitu. Nah, di situ gua tutup hordingnya. Masih tenang, gue bilang gitu kan tadi, Saf, ayo kita nggak enak makannya udah lama, gue gitu. Karena udah 1:30 di situ, iya nggak enak Saf sama kakaknya. Walaupun kita nggak disuruh apa-apa sama kakaknya itu, nggak enak sama kakaknya Saf kalau di sini lama-lama gitu kan. Oh ya udah yuk Pi, masih tenang nih. Safrida kan orangnya lelet ya, temen gue tuh lelet, kayak nggak satset kalau ngeberesin tuh nggak satset. Terus gue bilang, ayo buruan, nggak enak gue gitu kan. Paginya gue baru cerita sama si Safrida. Ih, kamu di inian tempat kosan? Enggak, di mana? Cerita pas kita lagi mau ngoplos obat. Jadi harusnya yang ngoplos obat itu dari malam. Cuman karena kita kemarin pas lagi kitanya riweuh, kan gue aja baru selesai jam 12 ya. Riweuh, kata kakaknya, udah deh besok pagi aja, kata dia gitu. Paginya itu maksudnya pagian jam 5. Jam 5. Jadi kita jam 5 tuh setengah 5 kita ngoplos obat, jam 5 kita tensi plus ngasih obat ke pasien gitu. Nah, dari situ baru cerita ke Safrida pas lagi ngoplos obat. Kebetulan pasien juga full. Pasien lagi full kamar. Terus akhirnya Frida takut. Dan temen gua, dia perawat kok takut? Iya, nggak tahu. Dan parnoan mungkin. Dan setiap temen gue yang ukti, yang suka sholat, istilahnya yang maksudnya kayak nggak pernah ninggalin sholat, mereka tuh fine apa di ruangan itu. Bahkan temen gue sholat tahajud sama sholat subuh itu tuh di ruangan itu, dan nggak terjadi apa-apa. Dia nggak ngerasain mungkin ya di ruangan itu, di ruangan kumpul mahasiswa. Dan di situ juga pas kumpulan mahasiswa, gue coba lagi, gue peragain pegang hordeng di kumpul itu beda rasanya. Kayak gini nih, maaf ya, kayak begini nggak kayak beda ya rasanya, nggak kayak gini, nggak ada nggak megang gitu. apa-apa. Iya, di situ itu sih yang hal yang ganjel gitu ya. Dan gue yakin pasti banyak perawat ataupun kayak mahasiswa ataupun anak sekolah pasti SMK perawat ngerasain ganjelan kayak gitu ya. Itu terus, sih itu yang terakhir di RSJ. Kalau RSJ tuh lebih, yang sebelum ini terakhir RSJ kan? Gue terakhir dinas RSJ ya. RSJ. Besok soalnya di Gadar. Oh ya, satu lagi yang untuk di mana? Di RSUD ini, pas lagi gue dinas malam yang kedua. Jadi kan gue dinas, tempatnya sama atau beda? Nggak beda. Ini di ruang di UGD. Di UGD. Jadi UGD itu berhubungan erat sama kamar. Nah, sedangkan kamar mayat di RSUD ini tuh lagi tahap renov. Jadi otomatis kamar mayat. Ya, jadi kamar mayatnya direnov. Jadi itu setiap kayak di RSUD, itu gue nggak tahu ya. Mungkin kalau RSUD situ
kamar mayatnya. Jadi ini RSUD, ini UGD, ini kamar mayat. Nggak jauh lah ya. Nggak jauh di belakangnya. Nah, karena Berapa meter tuh kira-kira? Hah? Meter. Nggak ada meteran. Ini belakang UGD itu kamar mayat. Ya, langsung lah ya. Langsung. Terus Nah di situ gua tuh soalnya anaknya, gue tuh anaknya nggak tahu gue mencoba hal-hal yang belum dilakuin. soalnya gue bilang gini, Saf, kan muter jauh ya, maksud gue kayak udah kita lewat pintu belakang UGD aja gitu kan, jauh Saf, muternya mending langsung aja, gue gituin kan lewat UGD. Nah pas kita lewat UGD, nih mau arah ke UGD, Saf, kok bau banget ya gitu. Ngomong langsung sama si Saprida. Gue ngomong langsung. Jadi kita lewat lorong, Saf kok bau banget. Ini terserah ya, sekali lagi terserah lu mau percaya apa enggak Ceritanya. Iya. Iya, Saf kok bau banget. Dan yang gue bilang tadi, dia tuh orangnya nggak Parnoan, belum percaya belum banget percaya. ya. Akhirnya apa? Safrida, gue bilang gini, bau apa sih Pi? Gue giniin aja nih, gue giniin nih, cium. Gue gituin. Dari situ dia bisa nyium bau-bau. Udah mulai deh. Iya, jadi kan dari belakang, kan baunya dari belakang. Pas kita jalan lorong mau ke UGD, gue giniin kan, gue giniin nih cium. Bukan badan gue yang bau ya, maksudnya kayak bener-bener belakangnya tuh gue ambil dia, gue suruh cium tuh. Terus kata si Saprida, Bau banget Pi. Temen gue kan frontal ya mulutnya, jangan kayak gitu. Pi, lu mah, kamu mah gitu ya, namanya Ukti ya, nggak ngomongnya lu gue. Kamu mah dia gitu. langsung lari. Langsung enggak, ayo kata dia gitu. Dia langsung kayak buru-buru. Dari situ dia bisa dan dia cerita sama teman-temannya yang Ukti ini yang istilahnya kayak ya kuat banget agamanya lah ya. Dari situ kayak mereka si Saprida tuh ngomong kayak gitu, gue selama dinas sama dia, lu tau nggak, gue aneh tau kata dia gitu. Kurang ajar. Itu ada aja yang tadi nggak tahu jadi tahu lah ya. Jadi berasa juga tuh dari situ. Di situ kayak, dan bener nggak lama dari situ ternyata ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Kayak janjian yang tadi kali ya. Ya gue nggak tahu ya. Maksudnya kayak nggak boleh seuzon lu sama setan aja, masa seuzon sih gue gituin kan. Ya udah dari situ. RSJ mau 2 kali kejadian lah ya. Iya. Banyak sih sebenarnya. Sebenarnya banyak dari yang gue tadi diperhatiin. Terkena lah ya. Lebih terkena tuh pas gue masuk kamarnya mereka. Pernah. Gue jadi pas umur 17 tahun tuh jadi tahu ya. Jadi gue punya kakek yang dari nyokap. Dia tuh dulu orang yang bisa sembuhin orang ya. Tahu lalu zaman kakek zaman dulu kan ilmunya bahasanya matri lah ya. Bukan ya? Mantri mah yang kayak kesehatan gitu. Nggak kayak istilahnya dia bisa ngobatin orang gitu. Nah terus kakek gue nih punya ilmu istilahnya. Ya mungkin dia memberikan itu karena pas di umur 17 tahun gue itu. Jadi hadiahnya cukup wow, amazing. Bikin hidup gue berubah. Ya udah dari situ mungkin nggak tahu ya, kakek gue dulu meninggal lama. Udah dari gue kecil gue nggak pernah ngeliat kakek gue juga. Karena weton gue sama kakek gue. Gue nggak mau nyebutin weton ya, ntar takutnya kenapa-napa ya. Weton gue sama kakek gue di situ. Yang belum tahu weton tuh ini apa namanya terus ini namanya hari lahir ya? Hari lahir. Kayak apa? Legi, Kliwon, Wage, namanya iya. Inian weton. Nah ya itu weton gue sama kakek gue. Terus ya dari situ mungkin gue dikasih yang lebih kuat. Tapi gue nggak pernah mau yang namanya nerusin. Ngerti nggak? Gue nggak mau berburu sama orang, nggak mau itu. Lo pikirnya gue pasti punya anak, nanti kalau anak gue kenapa-napa gimana? Gue ntar punya suami gue kenapa gimana? Ya kan? Mending kayak ya udah, gue nggak mau lanjutin itu. Ya kalau gue masih bisa bantu dikit ya gue bantu, kalau nggak bisa ya udah. Berarti emang udah sampai situ kalau gue kayak gitu. Nah di situ gue gue masuk dunianya mereka. Itu banyak banget kata gue. Ini nggak manusia, kagak setan, pada dendam banget sama gue. Ya ngerti deh. Bisa kayak dia tuh dia pas itu kondisinya, lu tahu film Insidious gak sih?
Insidious kan banyak tuh. Yang pertama apa? Pokoknya gambaran Insidious yang dia bawa apa namanya? Apa sih kayak lampu? Tirai. Oh ini apa? Lontar bukan lontar buah. Lentir ya? Iya. Lampu lentir itu tuh Iya dibawa. bahasanya itu lampu yang di dinding. Ya itu kalau lu pernah nonton Insidious, dia kan warna biru. Kalau gue warna hitam. Warna hitam. Dia kan kalau Insidious bawa apa tuh? Lenter gitu. Ya. Gue nggak bawa apa di situ. Gelap banget. Dan di situ gue masuk dunianya mereka. Dan itu gue masuk yang zaman Grogol tahun 70-an. Grogol sini yang masih banyak kebun itu. Iya. Gue masuk situ karena gue setiap hari lewat situ. Pas lagi sekolah. Pas belum jadi tol. Lu bertemu apa aja? Gue bertemu banyak sih, alhamdulillah. banyak tapi gue nggak nemu jenis pocong di situ. Gue nggak nemu jenis pocong. Kayak mereka tuh cerita dulu zaman tahun 70-an itu. Ya. Cerita tentang hidupnya. Tentang hidupnya di situ kayak nggak tahu sih, gue langsung lemes karena kan kalau kayak gitu kita kontak mereka tuh energi kita keambil. Ngerti nggak? Jadi kayak lemes. Pas lagi temen gue kesurupan 20 tuh gue bantuin 10 aja udah lemes. Kayak sampai kadang adik kelas gue ini punya iga jarang ceritanya. Dia nggak iga jarang tuh gampang banget. Gampang masuk katanya ya. Konon katanya. Terus dia nggak tega sama temennya. Dia nggak bisa masukin. Akhirnya transfer ke gue. Jadi ini temennya, gue ini adik kelas adik yang bisa bantu buat ngeluarin. Yang iya itu. Gitu sih banyak. Yang paling serem itu sih gue pertama masuk dan itu gue nggak bisa keluar. Mungkin kalau misalkan itu gue nggak bisa pacaran sama cowok gue. Kayaknya banjir. Iya dari itunya. Iya, dari genangan air. Ya biasanya kawasan elit ya, mohon maaf. Kita punya curug pribadi. Sering terjadi pantai yang tidak diduga. Ya, sebelum berlanjut ke cerita akhir Pia yang sangat amazing di RSJ ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Kali ini mengeluarkan unek-unek yang pengen dikeluarin aja sih. Ya. Tentang apa aja juga bisa ya, gitu. Tentang hal mistis, hal cinta ya terserah, namanya channel terserah gue ya. Broken home bisa. Oke, lanjut ke topik. Lanjut ya yang itu tadi. Pokoknya yang paling parah sih gue masuk. Mungkin kalau gue masuk gue nggak bisa keluar kali. Kemasukan? Ya nggak bisa keluar ke alamnya mereka. Mungkin gue udah nggak bisa kuliah. Itu gimana caranya lu keluar dari alam itu? Gue nyari jalan keluar. Nyari sendiri. Udah kayak bisa masuk nyari jalan keluar. Iya, nyari sendiri sampai bener-bener yang sampai kayak gue pasrah, level the power of pasrah udah ya pasrah. Kayak bener-bener pasrah. Mungkin bisa 3 hari atau 5 hari gue baru balik, tapi gue meninggal kayak gitu. Dan juga tapi serem karena iman yang kuat ya. Iya betul. Untungnya gue nggak jarang sholat juga sih. Nggak, maksudnya ya kalau sholat iya, cuman ya gitu masih bolong-bolong lah ya, karena kan haid. Benar Kakak Fian. Nah terakhir nih pas di RSJ rumah sakit apa nih? Ada RSJ rumah Jakarta. Sakit janji janji RSJ rumah sakit apaan? Jomblo. Rumah sakit jomblo. Namanya dinamain rumah sakit. Kenapa nggak rumah sehat gitu ya? Iya, sebenarnya tuh bukan, harusnya rumah sehat ya. Iya, sebenarnya tuh bukan RSJ bahasanya. Tapi itu rumah jiwa. Jiwa yang lepas telah datang menjadi jiwa yang benar gitu. Betul. Jadi jiwanya yang terombang-ambing. Betul. Dipola menjadi jiwa yang lurus. Itu namanya apa ya kalau misalkan di RSJ itu rehabilitasi ya? Rehab. Ruang ada juga rawat inapnya. Ada. Karena gue di rawat inap. Jadi di level RSJ di situ jaga sip-sipan juga. Iya, tapi di RSJ sip malam atau nggak ada.
Nggak ada. karena kan pasiennya tidur. Jadi oh ya nih, kalau untuk kalian yang belum tahu mengenai RSJ, jadi RSJ itu pasiennya itu dikasih obat yang benar-benar bikin mereka, mungkin teman-teman sekalian kalau yang tahu misalkan lagi punya gue nggak mau bilang gangguan jiwa ya, maksudnya kayak masalah di jiwa kalian, itu kalian ketika konsul ke psikiater, kalau beda ya psikiater sama psikolog. Jadi kalau psikolog itu hanya mendengar, tidak bisa memberikan obat. Kalau psikiater bisa. Nah, jadi ketika udah dikasih obat, ya gue sebut obatnya misal olanzapin ya. Biasanya kan olanzapin. Biasanya. Jadi dia tuh bisa bikin nge-lag. Ngerti nggak? Nge-lag. Jadi misal nih, otaknya ngebleng gitu. Iya, jadi bener. Jadi misal diagnosanya halusinasi. Ya. Bentar, iklan. Bentar. Itu ada iklan. Itu mak saya yang duluan. Oke, apa? Ke topik. Tadi sampai mana? Oh ya, olanzapin. Iya. Ya. Obatnya olanzapin. Jadi misal diagnosanya itu halusinasi. Nah, ketika pasien mengalami halusinasi itu kan tergantung ya. Bisa dari pendengaran, penglihatan. Nah, ketika minum obat itu dia langsung lag, langsung diem, langsung tadi gue ngapain, tadi gue rasain apa, jadi lupa gitu. Iya, jadi kayak hampa, kayak jadi misalkan kayak wah langsung diem tuh itu. Nah, dan efek obatnya tuh gak cuman olanzapin doang, beberapa obat, dan akhirnya bikin mereka teler tidur. Akhirnya jadi mereka tuh teler nggak obat tidur atau bukan? Enggak, bukan jenis obat tidur, tapi punya kandungan ketenangan tidur, gitu ya? Iya, ketenangan. Jadi tuh kalau dinas di RSJ mulai dari jam 7 tuh kita udah pertama kita doa bareng, habis doa bareng sama pasien-pasien, kita senam untuk perenggangan otot, terus habis itu kita game sedikit gitu, kayak misal namanya tuh TAK. Bisa tuh di rumah sakit jiwa gitu bener-bener jiwanya kacau banget, atau maksudnya dia masih sadar cuma kayak punya masalah pribadi gitu? Iya, karena masalah itu gangguan jiwa itu timbul adanya masalah. Ya, jadi kalau orang kebanyakan masalah bisa digila ya, bener? Iya, bilangnya bukan gila, lebih ke masalah mental. Ya, sehat mentalnya kacau gitu. Kacau, ya. Dan kebanyakan yang pasien gue tuh karena ditinggal seseorang sih, yang paling berarti di hidupnya gitu. Nah, di situ, dan kebetulan gue levelnya level 2. Level 2? Iya, jadi kalau di RSJ itu levelnya tuh ada 3. Level yang paling dari UGD tuh dia kacau, terus masuk ke ruang. Maksudnya berantakan banget. Berantakan banget. 3 tuh. Level berantakan 1 paling berantakan. Itu paling berantakan. Gue level 2 tuh dia udah mau mulai tenang tapi masih belum tenang. Terus satu lagi level yang udah kayak dia harus apa-apa sendiri gitu. Mencoba perbaikan diri lah ya. Kadang juga ke positif vibes. Betul, harus positive vibes. Nah, terus kadang ketika halusinasinya dia sudah terpenuhi, pasien itu bingung tadi itu dia ngapain. Ya mungkin kebetulan kayak misalkan nih pasiennya bau pisau, contoh. Ya udah, makanya di RSJ itu sampai pulpen pun tuh nggak boleh kasih pasien. Kenapa? Nggak boleh, karena dia ketika halusinasinya timbul, dia bisa nusukin orang. Gitu. Jiwanya belum sepenuhnya diri dia lah ya. Maksudnya lebih ke masih ada gangguan suara-suaranya. Nah, itu disebabkan oleh penarikan diri sendiri ke lingkungan. Makanya lo kalau punya temen, pelajaran nih. Ya, ini pelajaran nih. Kalau lo punya temen, misal putus cinta, terus dia narik diri dari lingkungan, itu lo deketin aja. Jangan kasih ruang. Malah jangan orang-orang kayak gitu, jangan kasih ruang. Karena kalau kasih ruang, maksudnya sendirian gitu. Iya, takut lah ya biasanya. Pertama apa? Ketika dia udah sendiri, dia tuh main sama imajinasinya. Nah, ketika main sama imajinasinya, dia bakal berpikir hal-hal yang di luar nalar. Karena nggak sesuai ekspektasi kali ya. Yang harusnya, gue harusnya kayak gini, tiba-tiba gue nyampe kayak gini. Terus dia pusing sendiri. Nah, itu. Lama-lama mentalnya jadi
terganggu. Timbullah tuh suara-suara yang dihasilkan oleh imajinasinya sendiri gitu. Ini kayak ya udah, kalau misalkan dia nggak mau lu temenin, seenggaknya lu ada di sampingnya dia aja. Kalau ngomong apa-apa gitu, seenggaknya dia bisa ngeliat lu tanpa kayak ngeliatan kosong gitu. Itu sih. Tapi di RSJ itu ada juga kejadian yang mesti yang lu lihat sesuatu, Ada juga. Jadi kebetulan tuh gue nggak tahu kenapa setiap PKL selalu, Tapi mayoritas di RSJ itu pasiennya campuran atau kebanyakan anak-anak, kebanyakan orang tua. itu anak beda muda level. biasanya. Beda level. Iya, kita kan kita levelin. Megangnya Gue megangnya yang itu tadi level 2, megangnya yang gue di kelas laki-laki. laki-laki. Jadi laki-laki perempuan dipisah kamarnya. Terus anak, untuk mental anak, misal kayak anak sekitar umur 5 tahun atau umur, Anak 5 tahun juga masih. bisa karena kecanduan handphone. Oh, Kadang gua kalau pagi, marah-marah sendiri lah. Kadang gue kalau pagi sudah mendengar backsound yang kayak HP itu di ruang isolasi. Tapi HP. buat para bunda-bunda dan ayah-ayah sekalian, Kasih HP boleh, tapi sewajarnya lah ya. Sewajarnya, Dan betul. ingat waktu. dan itu kasihan soalnya Tapi ke anaknya. namanya keluarga sih perlu family time lah ya, maksudnya Betul. buat kurangi rasa dia kecanduan sama HP. Betul. Wajib sih Nah, ngobrol. lanjut langsung at the topik. Nah, terus langsung ke ruangan gue tuh harusnya banyak. Harusnya, cuman karena lagi, jadi tuh gedungnya kayak udah lama gitu loh. Gedungnya udah lama, otomatis kan kayak banyak daripada roboh gitu kan ya. Jadi direnov. Pas direnov itu kan otomatis kita melihat pohon-pohon gede ya. Di pohon gede. Jadi tuh ruangan gua ini tuh kamar mereka. Terus ini tempat kita biasa ngumpul. Terus ini kan full tralis ya. Kalau misalkan kalian suka ke RSJ, itu full tralis dan full apa tuh dikunci. Pasti Biar pasien nggak keluar, ya kan. Nah, full telaris. Gimana sih ngomongnya? Teralis ya. Teralis. Ya di situ itu depannya itu harusnya kamar kan dibongkar ya kan, dibongkar terus kelihatan pohon, ya udah di situ itu. Dan sosoknya cewek juga. pocong. Kali ini ketemu pocong. Cepong. Ya, ketemu om. Enggak om, kalau om genderuwo deh. Om genderuwo, kalau pocong. Iya. Karena tapi dia mengganggu nggak sih? Dia ngeliat aja. Matanya merah. Itu kondisinya gue lagi matanya hijau lu deh. ngeliat duit. Itu mah ngeliat duit. Itu kondisinya lagi haid. Gue tuh setiap dinas pasti haid. Dan di situ ya udah gue ngeliat. Di RSUD aja sih, di RSUD itu gue nggak haid. Haidnya pas lagi di RSJ. Nah itu di situ gue ngeliat, ya udah dia lagi oncak kaki. Tapi kan kalau pocong tuh kan biasanya jarang ya di pohon, biasanya kan tante. Cuman itu nggak tahu lagi nggak mood kali ya pocongnya, gue nggak tahu. Dan kebetulan pasien gue ini halusinasinya tentang pocong. Tapi beneran ngeliat dia? Gue nggak tahu. Gue kan gimana ya? Pasien tugas lu pas lagi di situ ngapain? Tugas itu pas lagi di sana tuh gue ngerjain kasus. Jadi laporan kasus gue. Jadi di laporan kasus itu, terus lu mengajari dia nggak maksudnya? Enggak, pasien gue tidur, tapi ketika terus dia langsung bangun, terus dia ngeliat pohon yang sama yang gue lihat. Tapi ya gimana ya, pasien RSJ kan kita selamanya sebenarnya kita harus percaya mereka, cuman kita lihat dalam progresnya itu, misal 3 hari nih dia omongannya seperti itu gitu, ngerti nggak? Omongannya hal-hal yang sama diulang-ulang. Nah itu harus kita terarahnya ke situ aja. Ya ke situ aja, itu harus kita, oh berarti memang dia halu. Kecuali kalau misalkan dia nggak ngulang omongan itu, berarti bener omongan dia mereka. Ya udah akhirnya temen kan tuh pasien gue bangun, dia menatap sama gue pas gue mau pulang gitu. Kayak, suster itu pocongnya di situ, aku nggak bohong.
Dan gue ngeliat itu dan bener kata dia. Udah dari situ ya udah sih. Dan gue juga dulu punya namanya tante. Jadi tante gue nih baik banget sama gue. Beda ya nyokap gue tuh kalau bangunin tidur gue selalu narik kaki gue kayak bangun gitu. Kalau tante tuh enggak. Kalau tante tuh selalu ngelus gue kayak bener-bener ngelus yang kayak iya bangun, katanya mau ke kampus atau sekolah. Itu pas ke kampus terakhir dia udah nggak ada maksudnya. Jadi pas gue posisi dulu kan kasur gue masih di sini, di sebelah sini. Sekarang kan udah begini kan. Pas posisi begini gue madep belakang gitu kan, kayak nguap gitulah, ngerenggangin badan. Terus si tante tuh di sini. Tante itu maksudnya Kuntilanak. jadi selama ini bangunin lu gitu. Kuntilanak. Tapi baik, Cantik. baik. Itulah cerita. Itu di situ. Iya, terus dari tidak percaya, bodo amat. didengerin aja. Iya, nah Tapi real kan yang real tante. Itu real. Dan tante tuh wangi. Ada tante Juli. Enggak. Enggak gitu Enggak. ya. Udah dari gua ngeliat dia terakhir di situ belakang hordeng, ya udah habis itu dia mungkin dia misinya udah selesai kali ya, gua nggak tahu. Misinya dia tuh si tante diselingkuhin. Kata dia. Iya. Dan dia dibunuh sama suaminya. Dia milih selingkuhan. Buat cowok-cowok yang di luar sana, kalau mau selingkuh, selingkuh aja, tapi nggak usah bunuh orang, kasihan, ya kan? Lebih kejam sih. Ya. Terus sih. Oke, terakhir tuh dari RSJ, mungkin ada kesimpulan dari cerita ini gitu. Apa lu punya quotes yang pengen lu sampaikan kepada Kesimpulan. pemirsa di rumah? Simpulannya sih, ya kalau lu ngeliat kayak gitu, lu bilang aja sama mereka, muka lu jangan jelek-jelek gitu. Gua Itu versi takut, gua Pia ya. kaget, gitu. Iya gitu. Ya biasa-biasa aja gitu. Kalau mau ngobrol, ayo gitu aja. Itu sih. Terus sama kayak jangan percaya sepenuhnya sama cerita setan. Maksudnya saya cerita sama lo gitu. Gak semua setan nyeremin lah ya. Iya, dan nggak Mungkin semua dia setan tuh baik. Karena banyak kan munafik, karena mereka kadang sumpah, setan tuh kayak manusia, tapi lebih serem manusia sih. Karena kan kalau setan tuh cerita nih kayak mereka kan nangis-nangis sama kita, kayak ntar ujung-ujungnya lo mau ikut gue nggak gitu. Kayak gitu biasanya. Ya, kalau itu manusia gitu. Manusia kayak munafik minjem duit. Balikin. Enggak. Itu sih. Ini nyala nggak sih? Masih nyala kan? Nyala. Iya. Tapi kayak gue punya utang ceban dah. Tapi Iya. Iya, santai. Ya, Iya, jadi itu sih. di akhir video ini ada nggak quotes yang mau disampaikan? Jangan jauhi setannya, dekati aku. Baik. Enggak. Dari kayak apa tuh? Apa ya? Selagi masih berdampingan, selagi lu nggak diganggu ya, jangan lebay. Jangan lebay. Jangan lebay aja, biasa aja. Kayak lihat, oh ya udah gitu. Oke, terima kasih nih buat ya kan, dari Depok yang saat ini podcast tengah malam di saat kebanjiran ya. Banjiran nih, bener banjir. Bener-bener real banjir ya. Betul. Oke, saksiin terus di channel Terserah Gue. Ini bakal tayang, nanti diinfoin. Dan buat kalian mau ikut podcast juga bisa komen di bawah di kolom komentar atau DM ke IG yang udah ditertera di bawah deskripsi. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Saksiin terus Terserah Gue. channel Terserah Gue, benar sih. Oke. Sampai jumpa, dadah.